Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi munajjaz dan mu'allaq. Pertama, munajjaz, yaitu pernyataan talak tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti perkataan suami, saya menceraikan istriku, atau berkata kepada istrinya, engkau saya cerai, maka terjatuh talak sejak suami mengucapkan kalimat ini. Jadi maksudnya adalah cerai tanpa talik, tanpa ada ketergantungan dengan sesuatu apapun. Ini namanya munajjaz. Jadi menceraikan, seorang suami menceraikan istrinya tanpa digantungkan dengan sesuatu apapun. Itu namanya talak munajjaz, ghair mu'allaq. Saya ceraikan kamu, saya menceraikan istri saya. Lah ini langsung seketika itu juga jatuh talak. Terus kedua, mu'allaq, yaitu pernyataan talak dengan dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti perkataan suami kepada istrinya, saya menceraikanmu jika kamu masuk rumah fulan. Ya. Misalnya gini, istri dengan suami sudah ngelarang istri, sudah jangan ke rumah si fulan lagi. Kalau kamu ke rumah si fulan lagi, maka saya menjatuhkan cerai kepada kamu, atau kamu saya ceraikan jika kamu masuk ke rumah fulan. Berarti apakah jatuh talak ini? Ya enggak, selama istrinya tidak masuk ke rumah fulan. Tapi kalau masuk ke rumahnya si fulan, maka istrinya jatuh, terceraikan. Ini namanya mu'allaq bita'liq. Anti talik inda khalti dara fulan. Kamu saya cerai jika kamu masuk ke rumahnya si fulan. Anti dakhalti in kalamta fulanan. Jadi kamu saya cerai jika kamu ngomong sama si fulan. Kalau ngomong ya berarti jatuh cerai, jatuh talak. Kalau enggak ya enggak. Paham ya? Jadi di sini terjatuh talak jika melakukan hal yang dikaitkan tadi. Masuk rumah orang, ngomong dengan orang, atau melakukan perbuatan tertentu, atau mengatakan perkataan tertentu, tergantung suaminya ini menggantungkannya dengan hal apa. Atau jika kamu melakukan hal ini, maka terjatuh talak jika istri masuk rumah fulan atau melakukan hal yang dikaitkan tadi. Misalnya jika keluar tanpa izin. Kalau kamu keluar lagi malam-malam tanpa izin, saya cerai. Saya menjatuhkan cerai, insya di sini. Berarti jatuh cerai seperti itu. Fasakh adalah batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri yang disebabkan terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri, atau disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan. Berikut ini adalah macam perpisahan akibat fasakh. Pertama, furqah i'sar, perpisahan akibat ketidakmampuan suami menunaikan mahar atau memenuhi nafkah wajib. Maka setelah suami diberi masa tenggang 3 hari, boleh membatalkan akad nikah. Ya, jadi fasakh ini lain dengan talak. Kalau talak ini ada lafal dari suami. Kalau fasakh enggak, karena ada sesuatu, entah itu rukun, entah itu syarat yang tidak terpenuhi sehingga menjadikan pernikahan ini menjadi batal. Ini contoh aja ini, nggak semuanya ini. Ada yang nggak disebutkan di sini. Misalnya gini, suami menikah dengan istri, ternyata suaminya impoten. Infasakhul aqd, bisa. Qad yanfasikhul aqd. Jadi akad bisa jadi batal di sini. Atau
suami menikah dengan seorang perempuan dengan istri. Ternyata istrinya ini nggak ada lubangnya. Lubangnya tertutupi, entah dengan daging atau dengan tulang. Kan ada perempuan yang seperti itu. Huna yanfasikhul aqd, tergantung nanti. Tapi bisa ada potensi untuk di sini akadnya dibatalkan. Seperti yang nomor 2 itu tadi. Nah, yang pertama di sini dikasih contoh adalah furqah i'sar. Perpisahan akibat ketidakmampuan suami menunaikan mahar atau memenuhi nafkah wajib. Jadi kalau seandainya seorang suami tidak bisa memberikan nafkah di sini maksudnya adalah nafkah wajib kebutuhan istrinya sehari-hari, maka boleh. Nah, di sini kan disebutkan boleh membatalkan akad nikah. Jadi tidak otomatis langsung kayak gitu, tidak, tergantung. Maka setelah suami diberi masa tenggang 3 hari boleh membatalkan akad nikah. Tentu saja nggak langsung, ini ada prosedurnya, ada aturannya, apakah lewat hakim atau bagaimana, ada peraturannya. Tapi yang jelas dalam kondisi seperti ini maka bisa saja terjadi yang namanya fashu aqdin nikah. Terus kedua, furqah uyub, perpisahan akibat mendapati aib pada salah satu pasangan, seperti berupa gila atau tersumbat lubang vagina oleh daging atau tulang. Ya, ini termasuk aib yang dengan aib tersebut maka salah satu dari suami atau istri bisa dikembalikan, artinya bisa dibatalkan akad pernikahannya. Ketiga, furqah wat'i syubhah, perpisahan akibat hubungan badan dengan ibu mertua atau anak tirinya karena mengiranya adalah istrinya. Ya, jadi yang seperti ini menjadikan hubungan atau menjadikan akad nikahnya ini dibatalkan. Jadi ada suami istri, suaminya salah masuk kamar, maunya masuk kamar istrinya, tapi salah masuk kamar. Apakah terjadi? Ya boleh saja terjadi, fi surah minas suwar. Wallahu a'lam gimana itu ceritanya. Yang jelas ini tidak ada unsur kesengajaan di sini. Furqah wat'i syubhah. Wat'i syubhah itu tidak ada unsur kesengajaan. Kalau sengaja ya itu namanya zina, sudah. Ini enggak, ini bukan zina ini. Jadi tidak ada unsur kesengajaan. Seorang suami menggauli ibu mertuanya sendiri. Padahal kan tidak boleh, haram kan. Ini bagaimana? Maka ini istrinya harus dicerai. Bukan dicerai ya istilahnya. Ini harus dibatalkan akadnya ini. Jadi kalau sudah pernah berhubungan badan ya berarti nikahnya dibatalkan. Nikahnya dibatalkan. Jadi tidak boleh seseorang itu menikahi ibu istrinya sendiri. Maka di sini si suami ini membatalkan akad pernikahan dengan istrinya atau dengan anak tirinya. Jadi menikah dengan jandanya punya anak perempuan, sudah perawan. Salah masuk kamar, dikira ibunya, ternyata anaknya. Sama juga, maka ini menjadikan hubungan pernikahan ini dibatalkan. Sekali lagi ini bukan ada unsur kesengajaan, tidak sengaja. Kalau sengaja yang namanya zina. Kalau ini bukan zina. Keempat, perpisahan akibat salah satu pasangan suami istri masuk Islam. Iya, seperti yang sudah lewat. Perpisahan akibat salah satu pasangan suami masuk Islam. Jadi ada pasangan non muslim, kemudian satunya masuk Islam. Nah, ini kan tidak boleh kan, muslim kan tidak boleh menikah dengan non muslim, dengan perincian yang sudah lewat ya. Kalau muslimah kan jelas, kalau muslimah jelas tidak boleh menikah dengan non muslim. Lah ini salah satunya saja yang masuk Islam, entah suaminya, entah istrinya. Bagaimana? Maka di sini harus dibatalkan akad pernikahannya itu. Maksudnya ikatan pernikahannya itu dibatalkan gitu. Bukan akad pernikahannya dibatalkan, mau menggelar resepsi pernikahan, kemudian karena terjadi hal ini, kemudian akadnya, resepsinya dibatalkan. Bukan itu, ini sudah pernah akad mereka ini. Jadi ikatan pernikahannya itu dibuka kembali, tidak diikat lagi, itu maksudnya. Fasakh di sini. Paham ya? Jadi jangan salah paham ini.
Terus, jadi kalau seandainya idza aslama ahaduz zaujaini dunal akhar yuqal infasakha aqdun nikah. Infasakha aqdu an-nikah. Aw in irtadda ahaduz zaujaini wa lam yarji ila al-islam ala hasab at-tafasil allati marrat ma'akum, sebagaimana perincian yang sudah lewat dengan kalian, ya. Di sini maka kalau seandainya ilam yarji ila al-iddati wa kana ar-riddah ba'da dukhul wa kana riddah ba'da dukhul maladhi hasal infasakha aqdun nikah. Jadi otomatis ini nikahnya rusak, dibatalkan, ikatannya dilepas. Terus kelima, perpisahan akibat salah satu pasangan suami istri keluar dari Islam, baik pindah agama maupun terjatuh pada salah satu macam kekufuran. Yaitu catatan kaki. Yaitu jika terjadi kekufuran dan belum pernah berhubungan badan sama sekali, atau pernah berhubungan badan dan tidak kembali kepada Islam di saat iddah. Ya, sampai situ dulu. Jadi kalau ini pasangan suami istri, ya, dua-duanya muslim, kemudian belum melakukan hubungan badan, salah satunya murtad, maka sudah tanpa ada perincian di sini infasakha aqdu an-nikah. Nikahnya batal. Nikahnya batal dengan pengertian ikatan pernikahannya dilepas. Sudah bukan suami istri lagi. Atau tidak gitu, sudah berhubungan badan. Nah, ini bagaimana? Maka ditunggu sampai masa iddahnya habis. Kalau sampai masa iddah habis, dia tidak kembali ke dalam agama Islam, maka di sini pernikahannya batal. Infasakha aqdun nikah. Kalau enggak, an-nikah baqin. Jadi kalau seandainya dalam masa iddah ternyata yang murtad tadi kembali ke Islam, maka pernikahannya tetap sah. Terus lanjut aja nomor 6. Keenam, furqah radha', perpisahan akibat terjadi penyusuan. Ya, paham ya? Bagaimana itu? Ya, bisa saja. Misal, radha' tahu ya, menyusui. Bagaimana? Misal gini, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dewasa dan seorang perempuan yang masih kecil, masih bayi, yang usianya di bawah 2 tahun. Kan bisa saja kan? Tadi kan sudah saya singgung tadi, boleh menikah dengan bayi. Ini apakah sah menjadi istrinya? Sah saja. Tapi kan masalah berhubungan badan kan enggak sekarang, nunggu nanti waktu yang sekiranya bisa untuk diajak berhubungan badan. Entah itu usia berapa tahun gitu. Lah kemudian ini istri yang kedua yang masih bayi ini disusui oleh istrinya sendiri yang pertama. Nah, di sini maka infasakha aqdun nikah. Infasakha aqdun nikah. Kenapa? Istri yang kedua ini jadi anaknya. Jadi anak rodok kan? Paham contohnya? Lanjut. Dan semisalnya. Perbedaan talak dan fasakh. Bedanya apa talak dengan fasakh ini? Ada bedanya. Yang pertama, fasakh tidak dibatasi oleh bilangan. Ya, kalau fasakh tidak ada bilangannya. Kalau talak ada bilangannya. Talak 1, talak 2, talak 3. Kalau fasakh tidak ada bilangannya. Bisa berkali-kali tuh. Misalnya apa ya yang paling enak contohnya? Ini misalnya masalah ini. Nafkah inilah. Nafkah, dia enggak mampu memberikan nafkah. Kemudian terjadi fasakh, kemudian nikah lagi, setelah kerja dapat uang lagi, nikah lagi, kemudian kayak gitu lagi, bisa berulang kali kayak gitu. Tapi kalau talak cuma 3 kali, ada bilangannya cuma 3. Adapun talak maka maksimalnya adalah 3 bagi laki-laki merdeka. Kedua, jika terjadi fasakh 3 kali atau lebih dan mantan suami ingin kembali, maka mantan istri tidak perlu menikah dengan suami kedua dan seterusnya seperti pada penjabaran di atas, tetapi hanya perlu memperbarui akad nikah. Iya. Jadi kalau fasakh itu kan 3 kali atau lebih, dan kalau mantan suami ingin kembali maka di sini disebutkan tidak perlu
menikah dengan suami kedua. Tapi kalau talak, ya ada perinciannya. Jadi fasakh 3 kali atau lebih, suami tidak perlu nunggu. Tapi kalau talak, tadi kan disebutkan, kalau orang talak 3 dan ingin kembali kepada istrinya, itu kan ada proses. Iddahnya harus sudah selesai. Kemudian dinikah oleh laki-laki lain dengan akad nikah yang sah. Kemudian berhubungan badan dengan laki-laki yang kedua. Kemudian dicerai, ya kan? Kemudian harus menyelesaikan masa iddah. Kemudian harus nikah lagi dengan suami yang pertama. Harus ada proses ini. Tapi kalau fasakh enggak. Jadi dalam contoh yang tadi sudah saya sebutkan, ketika seorang suami gara-gara dia tidak punya nafkah sehingga terjadi fasakh, kemudian setelahnya dia kerja menikah lagi, kan tidak perlu dinikah oleh laki-laki lain dulu kan? Itu perbedaannya itu. Sekarang khulu. Khulu, pengertian. Khulu secara bahasa adalah melepas atau menanggalkan pakaian. Karena masing-masing dari suami istri adalah sebagai pakaian bagi pasangannya. Ya, diumpamakan dengan pakaian bagi pasangannya. Jadi kita sudah paham ya apa itu talak atau cerai, ada apa itu fasakh. Jadi intinya gini, kalau talak itu ya yang biasa diucapkan oleh suami, ada lafal-lafalnya. Tapi kalau fasakh enggak. Karena ada syarat atau rukun atau sesuatu yang lain yang menjadikan akad nikah itu batal atau rusak. Tapi kalau talak ini ucapan dari suami kepada istri, anti tolik, anti hurrah, idhabi ila ahliki, kinayah ataupun sharih, tergantung itu perbedaannya. Nah, ada khulu. Khulu ini apa? Khulu ini adalah tebusan. Jadi suami ini mendapat tawaran kalau dia mau menceraikan istrinya, dia akan mendapat harta tertentu, namanya khulu. Terus firman Allah Jalla Jalaluh, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi misalnya gini, istri bilang gini, kayaknya kita sudah nggak cocok lagi, saya ingin cerai, saya ingin pisah, kita pisah. Suaminya nggak mau pisah, istrinya nego, ya sudah, ceraikan saya, nanti saya beri mobil Pajero punya saya itu, umpamanya kayak gitu. Ya itu berarti khulu itu. Tapi ada syaratnya, ada rukunnya, ada syaratnya yang ini kita bahas. Tapi kurang lebih gambarnya seperti itu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Suami istri maksudnya. Sedangkan secara istilah adalah perpisahan antara suami istri dengan ganti maksud yang dicari, yang akan diterima oleh suami. Jadi suami nanti mendapatkan ganti karena dia berpisah dengan istrinya. Dasar hukum. Ketetapan khulu adalah berdasarkan ijma' dan firman Allah Jalla Jalaluh, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati. Serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Thabit bin Qais terkait istrinya, iqbalil hadiqata wa talliqha tatliqah, rawahul Bukhari. Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia dengan satu talak, hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hadisnya atau dasarnya ini ayat Al-Qur'an, kemudian hadis kisah tentang seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Jadi ini dia menceraikan istrinya atau berpisah dengan istrinya, dan sebagai gantinya dia mendapatkan kebun tanah. Bagaimana hukum khulu ini? Hukumnya makruh. Secara umum hukumnya makruh. Hukum khulu adalah makruh kecuali dalam kondisi perpecahan antara suami istri
atau takut lalai akan dalam menunaikan hak pasangan. Oh, itu salah itu sebenarnya. Atau takut lalai dalam, akannya ndak usah. Atau takut lalai dalam menunaikan hak pasangan, atau suami membenci istri atau istri membenci suaminya karena perbuatan zina atau meninggalkan sholatnya, atau sebagai solusi agar terhindar dari jatuhnya talak 3 atau talak 2, yaitu jika suami bersumpah akan menjatuhkan talak 3 yang dikaitkan atas perbuatan yang pasti dilakukan oleh istri. Dalam kondisi-kondisi seperti ini hukumnya tidak makruh. Jadi kalau memang sudah ada harmonis, ya, sudah khawatir salah satunya atau kedua-duanya untuk tidak bisa menunaikan hak pasangannya, atau karena memang ada perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi dari pasangannya yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah. Nah, dalam kondisi seperti ini hukumnya tidak makruh. Atau ini yang terakhir ini penting, sebagai solusi agar terhindar dari jatuhnya talak 3 atau talak 2. Jadi gini, suami kan tidak boleh sembarangan ngomong. Ketika dia ngomong dan terlanjur ngomong, ini kalau seandainya terjadi maka istrinya akan tertalak 3. Misalnya suami bilang kayak gini, kalau kamu makan maka kamu saya cerai talak 3. Orang kan mau nggak mau harus makan itu. Kalau kamu minum maka kamu jatuh talak 2. Orang mau nggak mau harus minum, dia mati nanti kalau nggak makan nggak minum. Lah kalau makan dia kena talak 3, kalau minum dia kena talak 2. Lah ini bagaimana ini solusinya? Ikut khulu. Ikut khulu. Apa ya ini? Melakukan khulu. Prosesi khulu setelahnya kan sudah bukan istrinya lagi kan? Setelah khulu kan berarti kan di sini kalau mau kembali kan harus akad nikah baru lagi. Maka dari sini si istri sudah bisa mengerjakan makan, mengerjakan minum karena sudah bukan istrinya lagi. Nah, terus diperbarui akadnya. Solusinya seperti itu. Nanti ada kok di sini. Ya, rukunnya apa saja? Ada 5. Rukun khulu ada 5, yaitu pertama, pihak yang membayar iwad, tebusan, baik itu istri atau selainnya. Jadi yang bayar siapa? Kan nanti ngasih ke suami, entah sepeda motor, entah harta, uang tertentu, atau rumah, atau apa gitu. Yang bayar siapa? Apakah harus istri? Tidak harus, boleh orang lain. Boleh saudaranya istri, boleh ayahnya istri, boleh siapanya istri, terserah. Tidak harus istri yang bayar. Kedua, bud'u. Bud'u. Artinya adalah farji. Namun yang dimaksud di sini adalah istri yang tidak dalam yang melaksanakan iddah bain. Iddah bain kapan? Ketika talak 3. Jadi kalau dia ini seorang istri dalam kondisi bukan sedang melaksanakan iddah bain, ini rukunnya. Jadi harus ada. Kalau nggak ada istri ya mau khulu sama siapa? Ketiga, iwad, tebusan, yaitu setiap yang sah dijadikan mahar. Bisa uang, bisa barang, pokoknya yang sah dijadikan mahar. Keempat, sighat khulu, yaitu ijab dan qabul, dan harus sesuai antara lafal ijab dan qabul ini, seperti perkataan istri, khali'ni ala kaza minal mal. Ya, khali'ni ala kaza minal mal. Misalnya khali'ni ala milyon. Khali'ni ala milyon. Ini seorang istri bilang kepada suaminya, khulu'lah saya, nanti kamu akan mendapatkan uang 1 juta. Khali'ni ala milyon, khali'ni ala hadhihi sayyarah umpamanya. Ceraikan aku dengan tebusan uang sekian. Ya. Berarti nanti dijawab oleh si suami, khala'tuki ala milyon atau khala'tuki ala hadhihi sayyarah. Berarti apa? Setelah itu ya sudah terjatuh yang namanya khulu, suami dapat 1 juta atau dapat mobil, kemudian istrinya ini sudah infasakhul aqd. Menjadi fasakh di sini, infasakhul aqd. Jawaban suami, khala'tuki ala kadza minal mal.
aku menceraikanmu dengan tebusan uang sekian. Kelima, suami dengan ketentuan sahnya talak yang ia jatuhkan. Terdapat perselisihan apakah khulu termasuk talak ataukah fasakh. Jadi ini ada perbedaan pendapat, silang pendapat. Ada yang mengatakan khulu itu fasakh, ada yang mengatakan khulu itu talak. Kalau talak berarti talak satu. Yang masyhur dalam mazhab jadid Imam Asy-Syafi'i adalah khulu termasuk talak. Dan dalam kitab Ahkam Al-Quran karangan Imam Asy-Syafi'i bahwa khulu termasuk fasakh, dan ini adalah mazhab qadim. Terus Menurut pendapat bahwa khulu termasuk fasakh, maka layak dijadikan solusi dari jatuhnya talak yang digantungkan. kayak tadi itu, kalau kamu makan, kalau kamu minum, maka akan saya jatuhkan talak 3 kepadamu. Atau talak 2, talak 1, terserah. Baik talak 3 ataupun kurang. Seperti ketika suami mengatakan kepada istrinya, jika kamu berbicara dengan fulan, atau jika kamu masuk rumah fulan, atau jika kamu keluar tanpa izinku, atau jika kamu keluar tanpa izinku, maka kamu tertalak 3. Nah, Jika suami ingin kembali kepada istrinya sebelum terjatuh talak yang digantungkan tadi, maka suami menggunakan khulu tanpa maksud talak tetapi dengan maksud fasakh. yaitu ikut pendapat bosnya khulu adalah fasakh, bukan talak. Yaitu membatalkan pernikahan, dan dengan khulu tersebut istri menjadi berstatus bain. Ya, berstatus bain artinya adalah kalau ingin kembali harus dengan akad nikah baru. Paham ya? Kalau nggak paham dari awal susah nanti ngikutinnya. Tapi kita selesaikan dulu. Setelah itu, jika istri melakukan perkara-perkara di atas, Yang tadi yang dikaitkan oleh suami, kalau kamu pergi ke rumah fulan, kalau kamu ngomong dengan fulan, kalau kamu keluar rumah tanpa izin, maka tidaklah terjatuh talak. kenapa tidak terjatuh talak? Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa nggak terjatuh talak? Kenapa kalau di sini istri ketika sudah selesai di khulu ya, ketika dia keluar rumah atau ngomong dengan fulan atau masuk ke rumah fulan, kenapa nggak terjatuh talak? Ya udah, karena sudah bukan istrinya lagi. Karena dia sudah berstatus bain. Bukan Kemudian istrinya lagi. Artinya kalau pengen balik berarti harus dengan akad nikah baru. Beda dengan roja'iyah. Kalau roji itu masih ada keterkaitan. Jadi kalau ada seorang suami mentalak istrinya, talak 1, itu kan talak apa namanya? Roja'i kan, masih bisa dikembalikan. Nah, dalam masa iddah ini, hukum perempuan ini yang sudah ditalak ini adalah hukum istri. Jadi kalau suami menjatuhkan talak, jatuh lagi tuh. Makanya tadi kan saya kasih contoh seperti itu. Anti tolik. Alisa waqa'atul qahuna. 5 menit lagi atau 1 jam atau 2 jam anti tolik. Kan jatuh ini. Padahal dia ini sudah tertalak 1. Talak roji'i kan. Nah, walaupun dia kondisi statusnya adalah roji'i, jatuh talak itu. Karena imra'atun roji'iyah itu fi hukmi zaujah. Wadih? Terus kemudian suami melaksanakan akad nikah baru dengan wali, 2 saksi dan mahar. ya nikah baru ya mahar baru. Seperti nikah di awal. Ini adalah sebuah solusi yang layak dan tidak menyalahi syariat, dan sepatutnya ditunjukkan kepada orang-orang yang ditakutkan menggauli istri-istri mereka setelah terlanjur mengatakan talak yang digantungkan dan terjadi perkara-perkara di atas dari istri mereka. Jadi ini solusinya seperti ini. Kalau sudah terlanjur ngomong kayak tadi,
yang talak mu'allaq, talak 3 mu'allaq yang digantungkan dan harus dilakukan oleh seorang istri, maka solusinya ini. Ikut apa? Mengerjakan yang namanya khulu. Kenapa ini disebutkan? Karena sebagian orang itu memberikan fatwa yang keliru. Nanti akan disebutkan di sini. Sebagian memberikan fatwa, sudah kamu nikah, kamu bikin, kan kadang ini kan suaminya kan nyesel gitu, pengen kembali ke istrinya. Kemudian suaminya nanya ke orang yang dianggap pinter, padahal malah ngasih fatwa salah, fatwa batil. Kemudian yang ngasih fatwa ini bilang, ya sudah, kamu janjian dengan teman kamu, kesepakatan dengan teman kamu nikahin istri kamu, tapi nggak usah diapa-apain. Terus dicerai, kan nggak bisa itu. Syaratnya kan harus berhubungan badan terlebih dahulu. Terus, hal ini seperti yang terjadi di beberapa tempat. Pihak laki-laki masih menggauli perempuan. Nah, sebagian laki malah lebih parah daripada itu. Mereka langsung aja dikira, oh, cuma ngomong saja kok. Ngomong itu ada artinya. Orang ngomong itu ada artinya. Perempuan yang bukan apa-apa, kalau kita akadin dia, akad nikah maksudnya, kan jadi perempuan apa-apa itu. Apa-apanya kita maksudnya. Jadi istri kita kan. Yang membedakan antara perbuatan zina dengan nikah itu apa? Kan akadnya. Kan akadnya kan? Ya. Kalau tanpa akad kan zina namanya. Kalau dengan akad nikah halal. Perbedaannya di situ saja. Jadi jangan ada yang beranggapan loh, bedanya cuma ngomong doang. Ngomong doang kata siapa? Ada bedanya. Terus, jadi makanya sebagian orang tuh tidak ngerti malah sama sekali, dikira biasa. Setelah menjatuhkan talak 3, dikira apa gitu, sudah dia berhubungan lagi dengan perempuan yang dia anggap masih istrinya, padahal secara hukum syarak bukan istrinya lagi. Pihak laki-laki masih menggauli perempuan yang sudah bukan istrinya lagi setelah talak 3 tanpa menikah dengan laki-laki lain. Nah, ada yang seperti itu, hadza batil kadzalika. Ini juga salah. Enggak tahu, enggak mau nanya, enggak mau belajar. Yaitu kebanyakan orang zaman sekarang seperti itu. Enggak tahu, enggak mau nanya, enggak mau belajar, sok pinter lagi. Orang zaman sekarang kebanyakan seperti itu. Terus, sebagian kalangan mengarahkan kepada cara yang tidak ada gunanya sama sekali. Nah ini fatwa batil ini. Fatwa batilah, yaitu mantan suami bersepakat dengan seorang laki-laki agar mau melaksanakan akad nikah dengan mantan istrinya yang sudah tertalak 3. Dengan suami yang pertama yang mau cari orang lain untuk diajak kesepakatan dan mensyaratkan agar tidak menyetubuhinya dengan dalih bahwa hal ini adalah pendapat salah seorang mujtahid dari kalangan tabi'in. Jadi orang yang ngasih fatwa ini mengatakan, sudah kamu sekarang cari orang yang mau menikahi istri kamu bikin kesepakatan dengan dia, nggak usah berhubungan badan. Ini ada ini pendapat yang seperti ini pendapatnya mujtahid dari kalangan tabi'in, katanya seperti itu, padahal bukan seperti itu. Padahal tidaklah demikian, karena mujtahid ini mensyaratkan bahwa suami kedua tidak bermaksud supaya perempuan ini menjadi halal bagi suami pertama. Jadi gini, memang ada pendapat dari seorang tabi'in yang mirip seperti ini, tapi demikian pun pendapat ini juga tidak diamalkan. Jadi mujtahid yang dari kalangan tabi'in ini berpendapat, kalau seandainya, perhatikan, penting ini, kalau seandainya ada seorang suami ya sudah terlanjur mentalak istrinya dengan talak 3, ya, kemudian setelahnya istrinya ini menikah dengan laki-laki lain, kemudian belum sempat berhubungan badan, kok dicerai. Nah ini menurut ini mujtahid yang dari kalangan tabi'in ini mengatakan, maka boleh perempuan ini kembali kepada suami yang pertama. Tapi nggak ada kesepakatan di situ. Mujtahid ini nggak mengatakan harus ada kesepakatan, enggak. Namun demikian pendapat ini juga salah, karena bertentangan dengan hadis nanti yang akan disebutkan. Bahwasanya supaya bisa kembali kepada suami yang pertama itu harus berhubungan badan dengan suami yang kedua.
Tidak boleh tidak. Ustadz kok bisa, ini mujtahid kok bisa salah ini. Yang nyalain bukan saya. Ulama sebelumnya menyebutkan bahwasanya pendapat ini pendapat yang tidak diamalkan. Kok dia bisa sampai tidak sesuai, tidak sama dengan hadis Rasulullah? Ya, boleh jadi nggak sampai kepada beliau. Boleh jadi nggak sampai kepada beliau. Seorang mujtahid itu yang bertakwa itu, kalau memang ada hadis, maka tidak akan sekali-kali mengeluarkan pendapat yang menentang isi dari hadis tersebut. Tapi kalau seandainya ditemukan kok salah, bertentangan dengan hadis, itu berarti kemungkinan besar hadis itu tidak nyampe. Hadis itu tidak nyampe. Makanya Imam Syafi'i itu pernah marah. Imam Syafi'i atau Imam Mujtahid yang lain gitu. Ma qauluka fi hadhil mas'alah? Ditanya dia, bagaimana pendapat Anda tentang permasalahan ini, permasalahan tertentu. Kemudian beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza wa kadza. Rasul bersabda maknanya ini. Wa anta ma qauluka? Terus pendapat kamu apa? Ya marah ini. Maksud kamu apa gitu? Saya sudah mengatakan perkataan Rasulullah, apa gunanya perkataan saya? Hal hunaka qaulun ba'da qauli Rasulillah? Sudah, kita kalau Rasul bilang ayo udah harga mati, enggak bisa ditawar. Jangankan kita, mujtahid aja enggak bisa kok. Nahnu bu'ada an hadzal martabah. Jadi kalau sudah Rasul sudah paten bilang haram, ya sudah harga mati sampai kiamat haram. Kalau Rasul harus seperti ini, ya sudah seperti itu. Orang heran sekarang. Kayak Yusuf Qaradawi itu kan kayak gitu, ya. Nentang perkataannya Rasulullah. Ketika dia punya pendapat fatwa gitu, kemudian dia didebat, Rasul bilang seperti ini. Yukhti. Rasul qad yukhti katanya. Waliyadzubillah. Terus jadi sejatinya mereka tidaklah mempraktekkan pendapat mujtahid ini, dan perbuatan ini tidak sama ini fatwa tadi yang difatwakan dengan dalih ikut pendapat mujtahid ini, ternyata pendapat mujtahid ini juga nggak seperti itu. Kan kalau fatwanya kan di situ disebutkan bikin kesepakatan dengan laki-laki lain kan. Tapi kalau mujtahid ini tidak, tanpa mensyaratkan. Jadi menurut mujtahid ini, kalau ada seorang istri tertalak 3, kemudian dia nikah dengan seorang laki-laki dan belum berhubungan badan kok dicerai, kata mujtahid ini bisa kembali kepada suami pertama. Nggak ada kesepakatan sama sekali di sini. Dan perbuatan mereka tadi adalah haram menurut seluruh para mujtahid. Iya. Adapun pendapat mujtahid dari kalangan tabi'in ini tidaklah boleh diamalkan karena bertentangan dengan hadis yang sahih yang disepakati seluruh kalangan ahli hadis, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri Rifa'ah al-Quradi. Aturidina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki, rahul Bukhari. Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sehingga kamu merasakan madunya suami kedua dan dia merasakan madumu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya adalah yaitu berhubungan badan. Rasul hadza min hikmatihi atau min hikamihi. Ya, karena Rasul orang yang bijak, li'annahu hakim. Ya. Di sini maksud usailah. Usailah ini bentuk jamak, bentuk tasghir dari asal, madu kecil. Maksudnya apa? Sudah berhubungan badan. Istri Rifa'ah Al-Quradi ini berstatus talak 3. Setelah menikah dengan suami kedua, ia ingin kembali kepada Rifa'ah, suaminya yang pertama. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah dan beliau menyatakan bahwa tidak halal baginya untuk kembali ke suami pertama kecuali setelah disetubuhi oleh suami kedua.
Jadi, di antara syarat agar istri yang berstatus talak 3 bisa kembali ke suami pertama adalah setelah disetubuhi oleh suami kedua. Setiap fatwa yang bertentangan dengan hal ini tidaklah bisa dijadikan dasar. Iya, karena hadisnya sudah jelas. Hadisnya sudah jelas, la tarji'i, la hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Jelas. Hatta mana hatta lil ghayah, artinya kalau belum sampai ya nggak bisa. Sampai sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa. Dimatikan Parta. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya?